Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wish for all of us. Good morning to all of us. Miss Dr. Esa Nurwahyuni MPD as a supervisor for developmental psychology and learning theory courses and friends. We give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and salawat and greeting. Do not forget to pour out to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm Mahmudatul Hima and my friend Vira Alvina and Alfinur Azizatul on this occasion will discuss material about the social development of students, which include three discussions, namely the first definition of social development, second, Erikson theory of social development, and the last factor supporting children's social development. While the first material will be delivered by me by discussing the definition of social development. Definition of social development of students. Social development is the development of children's behavior in adjustment to the rules of the society in which the child is located. Social development is obtained by children through maturity and learning opportunities from various responses to themselves. Social development is the process of forming the social self-persona in society, namely the person in the family, culture, nation, and so on. Definisi dari perkembangan sosial yaitu perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Social development is a development that requires an individual to be able to develop social and be able to adapt to the communication environment by following the rules in the society. Social development is also the formation of personal self in the social environment from the small environment of the family to the wider communication environment such as the cultural and national environment. Perkembangan sosial adalah perkembangan yang menuntut suatu individu agar dapat berkembang dengan bersosial atau bermasyarakat dan mampu beradaptasi pada lingkungan masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat tersebut. Perkembangan sosial juga pembentukan diri pribadi dalam lingkungan sosial dari lingkungan yang kecil dari keluarga hingga ke lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti lingkungan budaya dan bangsa. According to Harlock, social development means the acquisition of behavioral abilities that are in accordance with social demands with socially acceptable behavior, meeting the demands given by social group, and having positive attitude towards social group. And Samsul Yusuf stated that social development is the achievement of maturity in social relation. Social development can also be interpreted as a learning process to adapt to group norms, moral, and tradition, merge into one unit, and communicate and cooperate with each other. Menurut Hurlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial, memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompok sosial dan memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Dan menurut Samsul Yusuf, yang menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama.
Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan. Di saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah, tidak senang mendengar suara keras, dan kasih sayangnya. Menurut Soeharto dan Hartono, 1999 menyatakan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Dari kutipan di atas dapatlah dimengerti bahwa bertambah usia anak maka semakin kompleks perkembangan sosialnya. Dalam arti mereka semakin membutuhkan orang lain. Tidak dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Well, that's all the discussion of the material from me. The discussion of the next material will be continued, my friend. Okay, I'm Vera Alvina. I want to continue the material. Erikson's theory of social development, psychosocial development theory, deals with the principles of psychological and social development. This theory is a form of development of the psychosexual theory initiated by Sigmund Freud. Erikson divided the stage of psychosocial development into 8 stages, as shown in the table below. And stage of social development, like in the paper. It can be seen that this stage occurs at the beginning of a person's growth begins. At the stage a child will begin to learn to adapt to his surroundings. The first things a child will learn is trust. Trust the people around you. A mother or caregiver is usually the first significant person in a child's world. If the mother pays attention to the child's needs such as food and love, the child will feel safe and trust to surrender or depend on his mother for his needs. However, if the mother does not give what should be given to the child, it can indirectly shape the child into a person who is full of suspicion because he feels insecure to live in the world. Kemudian Savar menyatakan bahwa pengasuh yang konsisten dalam respon kebutuhan anak akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang lain, sedangkan pengasuh yang tidak responsif atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang penuh kecurigaan. Anak-anak yang telah belajar untuk tidak mempercayai pengasuh selama masa baginya mungkin akan menghindari atau tetap skeptis untuk membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya sepanjang hidupnya. Autonomy versus doubt. At this stage, the child already has the ability to perform several activities independently, such as eating, walking, or wearing sandals. Parents trust in children at his age to explore things they can do independently and provide guidance to them will shape the child into an independent and confident person. Meanwhile, parents who limit and enforce strict rules on their children will shape the child into a weak and incompetent person who can cause shame and doubt about his ability. Pada masa-masa yang telah dibahas,
anak telah memasuki tahapan prasekolah. Ia sudah memiliki beberapa kecakapan dalam mengolah kemampuan motorik dan bahasa. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Namun, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Peran orang tua untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan ketika anak mengalami kegagalan. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu saja tidak terlepas dari fase-fase sebelumnya. Jika pada fase sebelumnya seseorang belum dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri maupun kebingungan identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam membina sebuah hubungan dan menjadikannya sebagai seseorang yang terisolasi. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan ataupun teman dekat akan membantu seseorang dalam melewati tahap ini. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfi Nurrashida. Okay, well, I will continue the material that is factor that support social development. Supporting factor of children's social development regarding the interaction between one individual and another. Humans also generally need each other. In this regard, human social development is influenced by several factors, namely, the first, family. The family is the first and foremost environment that influences various aspects of children's development, including their social development. Thus, it can be said that the family environment has a major role in determining the social development of early childhood in the future and for the next life they will live. Jadi faktor pendukung perkembangan sosial anak itu yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Mereka dengan pola asuh dari orang tua, sikap, serta situasi dan kondisi yang sedang melingkupi orang tua dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sosial anak. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. The second is education or school. School is the second environment for children. Education in school is a directed socialization process where educator acts as substitute or representative of parents for children while at school. The stimulus given by educator to children has no small effect in optimizing children's school, social, and emotional development. Untuk faktor yang kedua yaitu dari pendidikan atau sekolah. Sekolah sendiri merupakan lingkungan kedua bagi anak. Pendidikan di sekolah merupakan proses sosial yang terarah, di mana pendidik berperan sebagai pengganti atau wakil orang tua bagi anak-anak mereka di sekolah. Stimulus yang diberikan oleh pendidik terhadap anak memiliki pengaruh yang tidak sedikit guna mengoptimalkan perkembangan sosial dan emosi anak. The third is friends of the same age. First are individual relationship in children or adolescents with the same age level and involve relatively large intimacy in the group. So this peer environment has an important role for children to be able to distinguish good and bad behavior and hone the level of maturity in him by comparing one friend and another. Faktor selanjutnya adalah dari teman sebaya. Teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja pada tingkat usia yang sama, serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Jadi lingkungan teman sebaya ini yang memiliki peran penting untuk anak bisa membedakan baik buruk perilaku dan mengasah tingkat kematangan dalam dirinya dengan membandingkan antara teman satu dengan teman lainnya. The fourth, public. Good relation with a pleasant community will encourage children to develop a tendency to be open and become more oriented to other characteristics
that lead to better personal and social adjustment. Untuk faktor yang keempat yaitu hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik dengan masyarakat yang menyenangkan akan mendorong anak mengembangkan kecenderungan menjadi terbuka dan menjadi lebih berorientasi pada orang lain. Karakter yang mengarah ke penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik. 5. Maturity. Socializing requires physical and psychological maturity to consider in the social process, giving and receiving the opinions of others. Requires intellectual and emotional maturity. Faktor yang kelima yaitu tentang kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. The 6. Socio-economic status. Social life is much influenced by the condition or status of family life in the community. In this regard, in the life of children always mention the social status of children and the economy of their families. In certain cases, the intention of maintaining the social status of his family resulted in placing him in a appropriate association. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu tentang status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sebelum hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. So, the next in the conclusion. Next conclusion. Social development in children is experienced by several phases and stages. Social development in children is not only experienced and carried out by the child, but the child also needs several other supporting factors such as factors from the family and the surrounding environment. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah perkembangan sosial pada anak dialami melalui beberapa fase dan tahapan. Perkembangan sosial pada anak tidak hanya dialami dan dilakukan oleh anak, tetapi juga anak membutuhkannya. Beberapa faktor pendukung untuk perkembangan sosial anak ini, yang pertama adalah dari faktor baik itu seperti dari faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak juga akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalani proses perkembangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan yang ditujukan langsung kepada anak agar anak dapat melakukan proses perkembangan sosial dengan baik. Okay, so was the delivery of the material from our group. Hopefully it can be understood and useful for friends. Thank you.